Design your own life. With Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Manusia, sang pendamping pencipta bagi Tuhan. Kita telah belajar bahwa ada sebuah hukum yang bersifat pasti di alam semesta ini yang disebut Law of Attraction atau LOA alias hukum tarik-menarik. Hukum yang begitu kuat dan dapat membantu manusia untuk mencapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Hukum yang akan selalu bekerja sama seperti halnya gravitasi. Hukum ini sebetulnya selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah sekalipun, niscaya ia akan melihat balasannya. Al-Quran Al-Zalzalah ayat 7. Kita telah memahami bahwa manusia dapat mengubah hidup mereka dengan pertama-tama mengubah pola pikir dan sistem kepercayaan mereka dalam tingkat bawah sadar mereka. Kita juga telah memahami bahwa pola pikir adalah segalanya. Kita juga telah mengerti bahwa manusia adalah pendamping pencipta bagi Tuhan, pendampingnya dalam menciptakan sesuatu. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Al-Quran As-Sod 72. Tuhan telah berbagi kebaikan dengan memberikan manusia sebuah ruh atau jiwa, sesuatu yang sains dan ilmu pengetahuan tidak bisa jelaskan sampai hari ini. Yang kita tahu adalah bahwa manusia diberikan ruh atau jiwa pada waktu masa 4 bulan kehamilannya di dalam rahim ibu mereka. Dengan demikian, maka kita memiliki semacam kemampuan Tuhan ketika kita datang ke dunia. Kita adalah bagian dari Tuhan. Ketika Tuhan dikenal sebagai yang maha kaya, maka manusia juga bisa menjadi kaya raya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah maha pencipta, maka manusia adalah pendamping pencipta dalam proses penciptaannya. Pernahkah Anda melihat Tuhan menciptakan meja atau kursi? Tidak pernah sepanjang hidupnya Tuhan menciptakan sebuah meja atau kursi. Namun, Tuhan mengirimkan pohon, besi, dan material lainnya ke muka bumi ini sehingga manusia dapat berpikir dan memberikan kekuatan untuk menggunakannya untuk menciptakan apapun yang dapat dipikirkan dan dilakukan oleh manusia. Pernahkah Anda melihat Tuhan menciptakan mobil? Tidak pernah seumur hidupnya Tuhan menciptakan mobil untuk manusia. Sebagai gantinya, Dia mengirimkan manusia semua sumber daya yang tersedia seperti minyak, logam, bahan kimia, dan beragam bahan terkait lainnya yang dapat digunakan agar manusia dapat berpikir dan menciptakan kendaraan mereka sendiri yang disebut mobil. Manusia perlu memahami bahwa mereka adalah pencipta kehidupan mereka sendiri. Manusia adalah pendamping pencipta bagi Tuhan. Untuk menjadi seperti seorang pendamping pencipta atau co-kreator, Anda perlu memahami konsep dan cara kerjanya. Ini konsepnya. Segala sesuatu itu dibuat 2 kali. Pertama dalam pikiran manusia, kedua dalam kenyataan. Seperti contohnya buku yang saya tulis ini. Pertama-tama saya membayangkan betapa bersyukurnya saya jika saya bisa menjadi orang yang bermanfaat dan bisa membantu orang lain untuk merancang kehidupan mereka sendiri dengan pengetahuan yang saya miliki. Saya berpikir dan membayangkan seperti apa rancangan sampul bukunya. Saya berpikir dan membayangkan apa judulnya. Saya berpikir apa saja isinya. Saya memikirkan semua kebahagiaan yang bisa saya sebarkan ke seluruh dunia ketika orang-orang membaca buku saya dan mengilhami pembaca saya untuk memulai merancang kehidupan mereka sendiri. Saya kemudian mengambil tindakan terinspirasi dan memutuskan untuk mulai menulis buku ini. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya, dan akhirnya saya pun berhasil mewujudkannya. Dan buku ini pun akhirnya sampai di tangan Anda. Tidak ada sesuatu yang serba kebetulan di dunia ini. Sama halnya dengan buku ini. Buku ini pun hadir di tangan Anda karena Andalah yang menariknya ke dalam kehidupan Anda. Anda sedang memikirkan untuk merancang ulang kehidupan Anda, betul? Ketika Anda telah memutuskan tujuan hidup Anda pada rancangan hidup Anda sendiri, maka entah bagaimana Tuhan dan seluruh alam semesta akan bekerja dalam harmoni yang sempurna dengan Anda. Dalam peristiwa dan situasi yang serba acak, Ia akan membantu Anda untuk semakin dekat untuk mewujudkannya dalam hidup Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meminta, mempercayai, dan menerima. Ini rahasianya. Ini rumusnya.
Beberapa orang skeptis dengan formula di atas. Saya juga memberikan keraguan saat pertama kali formula atau konsep tersebut diberikan. Saya membuat penyangkalan bahwa Anda tidak bisa hanya sekedar meminta, mempercayai, dan menerima. Anda perlu mengambil tindakan untuk mewujudkannya, betul? Apakah Anda memiliki pertanyaan semacam itu juga yang muncul di benak Anda? Ya, saya setuju. Ya, kita memang harus mengambil tindakan. Akan tetapi bukan hanya sekedar tindakan biasa. Setelah Anda melakukan bagian meminta dan percaya, maka Anda harus melepaskannya. Biarkan Tuhan dan seluruh alam semesta mengambil alih. Biarkan mereka melakukan pekerjaan mereka dalam membantu Anda mewujudkan apa yang Anda inginkan. Jangan menanyakan atau mengajarkan dia pada bagian bagaimana caranya. Hal tersebut benar-benar mutlak merupakan wilayah kekuasaannya. Manusia tidak perlu mengerti bagaimana caranya, karena Tuhan adalah Maha Pencipta. Kita hanyalah pendamping proses penciptaan. Lakukanlah tindakan dan usaha Anda sesuai dengan tujuan yang Anda yakini dan percayai. Kemudian biarkan Tuhan yang membantu Anda untuk mewujudkannya. Dan kemudian Anda akan menemukan bahwa Tuhan dan seluruh alam semesta berbicara dengan Anda. Tuhan dan alam semesta memiliki bahasa mereka sendiri yang unik. Anda harus dapat mempelajari bahasa mereka, bahasa universal mereka. Mereka tidak berbicara secara langsung kepada Anda secara lisan. Nabi Muhammad SAW pun berkomunikasi dan menerima wahyu dari Tuhan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi ketika Tuhan dan alam semesta mencoba berbicara dengan Anda? Tuhan adalah zat yang paling agung di seluruh alam semesta. Dia juga adalah Tuhan yang maha lucu yang berbicara dengan Anda dalam berbagai kode unik, angka, dan bahasa yang indah. Saya memberi Anda sebuah contoh. Ketika saya dan istri saya memutuskan bahwa kami telah merancang dalam hidup kami bahwa kami ingin pergi ke kota New York, kurang lebih 20 jam penerbangan dari rumah saya, dan kami ingin perjalanan itu dibayar oleh perusahaan saya alias gratis, saya menuliskannya di selembar kertas dan saya meminta kepada Tuhan tentang keinginan saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa betapa bersyukurnya saya dapat membantu istri saya memenuhi mimpinya untuk pergi ke kota New York dan mengambil foto kami di depan patung Lady Liberty. Itu adalah salah satu bagian dari mekanisme meretas diri. Setelah saya berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan, saya pun melepaskannya dan melupakannya. Saya hanya percaya bahwa Dia sedang bekerja dengan kecerdasan kolektif lainnya di bumi ini untuk membantu saya mewujudkan doa saya. Tindakan terinspirasi atau terilhami yang saya lakukan adalah saya terus membaca dan menonton hal-hal yang berkaitan dengan kota New York, membayangkan betapa indahnya kota tersebut, bagaimana kota tersebut memancarkan aura yang penuh dengan semangat. Betapa bahagianya saya jika saya bisa pergi ke sana secara gratis tanpa uang dari kantong saya sendiri. Waktu pun berlalu, seperti sambaran kilat. Dalam waktu kira-kira 4 bulan, manajer saya memanggil saya dan mengatakan bahwa perusahaan kami akan mengadakan pertemuan di New York dan dia meminta saya membawa istri saya dan perusahaan akan membayar semua biaya penerbangan dan akomodasi selama di New York. Apakah Anda pikir hal ini suatu kebetulan? Tidak. Anda adalah sang pendamping pencipta. Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Cara Tuhan lainnya berbicara kepada Anda adalah melalui simbol atau kode. Sebagai contoh, saya telah merancang hidup saya sehingga saya memutuskan ingin membeli mobil baru untuk diri saya sendiri. Saya meminta kepada Tuhan merek, model, tahun produksi, warna, interior dan eksterior, dan saya menuliskannya pada tujuan atau daftar rancangan kehidupan saya. Saya juga menambahkan gambar mobil idaman saya tersebut di sebelahnya. Beberapa dari Anda mungkin sudah mengetahui sistem papan visi atau vision board. Saya membuat papan visi saya dan meletakkan semua yang ingin saya miliki atau lakukan. Saya merasa senang dan bahagia setiap kali saya melihat papan visi saya. Saya tidak bertanya kepada Tuhan bagaimana Dia dapat membantu saya mencapainya. Saya hanya memiliki 100% iman dan percaya bahwa Dia akan membantu mewujudkannya bagi saya. Lalu suatu hari, tiba-tiba ketika saya sedang berada di kantor, mekanik mobil langganan saya datang ke kantor saya. Dia adalah mekanik panggilan harian saya. Dia ternyata membawakan saya mobil yang sama yang selalu saya inginkan.
Dia mengatakan bahwa pemilik mobil ini ingin menukar mobilnya dengan mobil saya karena dia bosan dengan model terbaru. Dan dia bilang dia merindukan untuk mengendarai versi yang lebih tua dari mobil tersebut yang ternyata mirip dengan apa yang saya miliki saat ini. Dia mengatakan bahwa saya hanya perlu menambahkan sedikit uang untuk menukarkan mobilnya dengan milik saya. Sambil senyum-senyum sendiri, kemudian saya pun berkata dalam diri, "Ya Tuhan, Engkau ini memang benar-benar lucu, maha lucu." Begitulah cara Tuhan berbicara dengan Anda. Dia terkadang menyuruh dan berbicara melalui orang lain. Dia berbicara kepada mereka yang dapat membantu dia untuk mewujudkan doa atau rancangan kehidupan Anda. Karena dia memiliki sifat maha pengasih dan maha penyayang. Salah satu cara terbaik untuk melakukan teknik meretas diri adalah dengan mengungkapkan rasa syukur di depan. Mengucapkan terima kasih pada hal-hal yang Anda inginkan walaupun Anda belum memilikinya. Anda hanya perlu mengucapkan terima kasih kepadanya bahwa dia telah membantu Anda dalam mewujudkan keinginan Anda. Bertindaklah dan rasakan seolah-olah Anda telah memiliki apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda dan ucapkan serta berikan rasa terima kasih Anda kepadanya. Visualisasikan sejelas dan sedetail mungkin. Hukum tarik-menarik akan bekerja dengan merespon pemikiran dan perasaan Anda. Alam semesta dan Tuhan akan mengatur ulang dirinya dan lingkungan Anda. Setelah itu yang perlu Anda lakukan hanyalah membiarkannya pergi. Lupakan saja. Biarkan dia melakukan tugasnya. Dia akan membantu Anda mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan caranya sendiri yang kita tidak akan pernah ketahui. Anda menarik apa yang Anda pikirkan, namun Anda hanya akan menerima apa yang Anda percayai. Gunakan hukum tarik-menarik secara efektif dan efisien untuk merancang ulang kehidupan yang Anda inginkan. Apapun yang Anda inginkan, jangan batasi kepercayaan diri Anda. Gunakan imajinasi Anda. Semuanya mungkin. Anda adalah pendamping pencipta bagi Tuhan. Jika aku menghendaki, cukup aku berkata, jadi, maka terjadilah. Al-Quran, Yasin, ayat 82.